Perang Manzikert. Perang Manzikert, atau ada juga yang menyebut Malazgirt, terjadi di tahun 1071 Masehi antara Kesultanan Saljuk dan Imperium Bizantium. Perang ini sekaligus menjadi penyebab timbulnya perang salib antara umat Islam dan umat Kristiani selama berabad-abad. Penasaran gimana kisahnya? Tonton terus video ini sampai akhir. Jadi, peristiwa ini tuh terjadi karena Kekaisaran Bizantium pada waktu itu bisa dibilang sangat ambisius untuk menguasai beberapa wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Seljuk. Tapi sebelum lanjut, kayaknya kita perlu tahu dulu deh, siapa aja sih yang berperang di Perang Manzikert ini? Nah, pihak yang pertama adalah Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Ada yang berpendapat bahwasanya kekaisaran ini tuh dibangun tahun 284 sampai 375 Masehi di masa Diocletianus atau Theodosius I. Namun, mayoritas sejarawan itu berpendapat kalau Bizantium berdiri ketika Konstantinus Agung memindahkan pusat pemerintahannya dari Anatolia ke Konstantinopel atau Istanbul sekarang. Pada saat itu, Kekaisaran Bizantium dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama Romanos Diogenes IV. Berasal dari keluarga militer terkemuka, Romanos Diogenes IV mulai naik tahta menjadi kaisar Bizantium di tahun 1068 Masehi setelah menikahi Eudokia atau janda Konstantin ke-10. Yang kedua adalah Kesultanan Seljuk. Pada awalnya, mereka adalah sekelompok orang Turki yang berasal dari Gus atau Asia Tengah. Namun karena memiliki keahlian perang dan setelah mereka menyatakan diri dan mendirikan kerajaan Seljuk, mereka diangkat oleh Kekhilafahan Abbasiyah untuk menjaga perbatasan karena posisinya yang bersebelahan dengan Imperium Bizantium. Dengan keahlian perang dan strategi politik yang cukup baik, Kesultanan Seljuk mampu membuat Kekaisaran Bizantium itu merasa terancam sehingga Kekaisaran Bizantium pada waktu itu berencana untuk menyerang berbagai wilayah yang dikuasai oleh dinasti Seljuk. Di masa itu, Kesultanan Seljuk dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Alp Arslan. Nama aslinya adalah Muhammad bin Dawud Chagri. Namun, digelari Alp Arslan dari bahasa Turki yang berarti singa pahlawan atau besar. Selain sangat ahli di medan perang, Sultan Alp Arslan juga digambarkan sebagai pemimpin yang mencintai rakyat dan juga sangat gemar bersedekah. Nah, terus gimana sih ceritanya? Kok bisa terjadi Perang Manzikert ini? Sebenarnya ya, Perang Manzikert ini tuh nggak mungkin terjadi kalau misalkan Kekaisaran Bizantium pada waktu itu nggak menyerang beberapa wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Seljuk, khususnya Armenia. Pada 1071 Masehi, Kaisar Romanus Diogenes IV berusaha merebut kembali negeri Armenia di kaki pegunungan Kaukasus itu dengan membawa 200.000 tentara. Padahal, Bizantium masih terikat perjanjian damai yang ditandatangani 2 tahun sebelumnya dengan Kesultanan Seljuk. Waktu itu sebenarnya Sultan Alp Arslan itu sedang berada di Syam karena ada kepentingan untuk menggempur dinasti Syiah yaitu Daulah Fatimiyah di sana. Tapi ketika mendengar adanya berita penyerangan dari Bizantium, maka Alp Arslan pun segera menarik pasukannya untuk kembali ke arah utara. Dan di sebelah barat negeri Armenia, Sultan Alp Arslan pun bersiap-siap untuk mencegat bala tentara Romanus Diogenes IV. Kedua belah pihak pun akhirnya bertemu di lembah Manzikert. Secara jumlah, pasukan Romawi lebih banyak daripada Kesultanan Seljuk pada waktu itu, yakni 200.000 sedangkan Seljuk hanya 20.000. Karena itu, sang kaisar yaitu Romanus Diogenes IV dengan angkuh menolak opsi perundingan damai yang ditawarkan oleh Alp Arslan sehingga Kesultanan Seljuk pun harus melawan dengan kekuatan seadanya. Alp Arslan pun mengerahkan pasukan dengan formasi berbentuk bulan sabit. Lini tengah Bizantium terus merangsek maju, menangkis nyaris semua anak panah yang dihujankan kepada mereka.
Namun, setelah melewati beberapa saat, kemenangan pun diraih oleh Kesultanan Seljuk dengan berbagai macam siasat yang digunakan saat peperangan terjadi. Setelah kalah dan pertempuran telah usai, Romanus Diogenes IV pun tertawan dan meminta Sultan Alp Arslan bersedia menerima tebusan untuk keselamatannya. Sultan Bani Seljuk itu menyanggupi permintaan tersebut, asalkan dengan memenuhi 3 syarat. Pertama, semua tawanan muslim di Bizantium harus dibebaskan. Yang kedua, kaisar harus sanggup mengirimkan pasukan kepada Seljuk kapan saja sang sultan menginginkannya. Dan yang ketiga, uang tebusan sang raja Bizantium tersebut adalah sebesar 150.000 dinar. Nah, di luar dugaan, kaisar Bizantium pada waktu itu menyanggupi dan mengiyakan seluruh persyaratan yang diberikan oleh Alp Arslan. Dan sebelum pergi pulang, Sultan Alp Arslan masih sempat memberikan 1.000 dinar kepada Romanus Diogenes IV untuk bekal di perjalanannya. Di samping itu, ada kejadian unik, yaitu ketika Alp Arslan menyuruh beberapa komandannya dengan membawa panji-panji bertuliskan syahadat untuk mengawal Romanus Diogenes IV dari Manzikert sampai ke negerinya dengan selamat. Tapi tragisnya, Raja Bizantium ini justru menghadapi persoalan yang pelik begitu tiba di istana. Rival politiknya, John Doukas, melancarkan kudeta. Istri Romanus dipaksa masuk ke biara, sementara Romanus ditahan di penjara Sisilia. Pada 1 Oktober 1071, Romanus terpaksa turun takhta dan menyingkir ke biara. Meskipun begitu, Doukas tetap saja menaruh curiga pada Romanus. Akhirnya, paman dari sang kaisar baru, yaitu Michael Doukas ke-7, menyuruh beberapa orang untuk menyusup ke dalam biara dan menangkap Romanus. Bekas Raja Bizantium itu disiksa hingga buta kedua matanya pada Juni 1072 Masehi. Tak lama sesudahnya, ia pun meninggal. Terus, apa sih hubungannya perang Manzikert ini dengan peristiwa perang salib yang tadi disebutkan di awal? Setelah kekalahan di Manzikert, Eropa Barat menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi mengandalkan Bizantium untuk menjaga pintu timur Eropa dari serangan Kesultanan Seljuk. Untuk itu, mereka mulai berpikir untuk mengulurkan tangan membantu negara Romawi Timur tersebut untuk melawan Kesultanan Seljuk. Dan kemudian, Eropa mulai berpikir juga untuk menyerang Kesultanan Seljuk secara bersamaan, sekaligus kekhilafahan Abbasiyah. Namun karena takut ditolak oleh masyarakat, maka di tahun 1095, seorang tokoh bernama Paus Urbanus II menyebarkan undangan dan memframing bahwa seakan-akan perang ini adalah perang suci antara kaum Kristiani dan umat Islam, sehingga siapapun yang bersedia ikut perang akan mendapatkan pahala yang banyak. Selain itu, dia juga memframing, dalam tanda kutip membuat hoaks, bahwa umat Islam di Yerusalem atau Baitul Maqdis melakukan banyak sekali kejahatan, sehingga umat Kristiani harus membebaskan Yerusalem dari tangan umat Islam atau kekhilafahan Abbasiyah pada waktu itu. Hal ini pun kemudian menjadi dasar terjadinya perang salib pertama di tahun 1096 sampai 1099 Masehi. Oke, cukup sekian video kali ini. Kalau misalkan ada kisah atau sejarah yang pengen dibahas, silakan komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.